Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaldi Rizky Saputra dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 23. Di sini saya akan menampilkan kisah monolog berjudul Nasib Sial Seorang Badut karya Gus Nur. 5, 4, 3, 2, 1. Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, namun sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa lelucon saya. Mungkin kalian pikir menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Tapi jika kalian menjadi saya, kalian akan mengerti membuat orang tertawa itu sulit. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon, kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina, dan mencemarkan nama baik. Jadi, contohnya, kawan saya itu adalah seorang pelawak di penjara hanya karena membawakan sebuah lelucon yang kemudian dianggap menghina. Jadi, ia bercerita, ada seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Lalu, dari atas pohon kelapa tersebut, orang itu mengumandangkan azan subuh. Sontak itu membuat gempar seluruh kampung. Warga mendatangi orang itu. Dasar kafir, turun kamu. Warga marah, bahkan ada yang ingin membunuhnya. Berani-beraninya ya kamu melakukan penghinaan azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir. Tapi orang itu menjawab dengan santainya. Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Jadi coba kalian pikirlah. Saya azan jam 4 subuh di masjid. Tapi tuh gak ada pun satu pun dari kalian yang datang ke masjid. Lah kok pada saat saya datang dan mengumandangkan azan subuh jam 10 pagi kok malah kalian berbondong-bondong ke sini. Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang kafir? Orang kok ya gampang mengkafir kafirkan orang. Hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang orang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir maka aku ada. Tapi orang sekarang bilang, aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran dijadikan komoditi, diperjualbelikan, bahkan diberikan pembenaran atas nama keyakinan. Dan ayat-ayat digunakan sebagai kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang itu susah membuat orang tertawa. Dulu kata bapak saya kan jadi badut. Jadi saya itu meneruskan bapak saya. Sekarang kan lagi ngetren ya yang namanya anak meneruskan jejak orang tuanya. Ya kalau bapaknya presiden, anaknya pengen nyalon jadi presiden. Enggak deh, anaknya nyalon jadi bupati atau gubernur. Bahkan ada yang pengen jadi wali kota loh. Sudahlah, jangan ngomong lantur, nanti malah ditangkap. Dulu kata bapak saya, menjadi badut itu lumayan enak, penghasilannya lumayan, dan juga sering diundang ke acara-acara karena orang-orang butuh hiburan. Dulu badut dan pelawak masih dianggap lucu. Lah sekarang loh, badut sama pelawak kalah lucu kok sama politikus. Kalah lucu loh. Yesus. Aduh,
Aku gak nyangka kamu akan datang ke sini. Duduklah. Maaf berantakan ya. Kamu lapar gak? Atau haus? Mau aku ambilkan makanan atau minuman? Kamu gak lapar? Gak haus? Oh ya sudahlah. Syukurlah kalau gitu. Aku sendiri gak punya apa-apa juga soalnya. Tapi tenang, kita bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu yang bayar. Yang datang pacar saya. Jadi namanya itu Raisa. Lengkapnya Raisa Bayar. Jadi Raisa, aku gak nyangka nih kamu masih mau menemuiku dan ingat padaku. Ya terima kasih kamu masih mengingatku. Kamu kangen ya? Saya juga. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Tapi katanya kamu itu sudah punya pacar baru ya? Lebih mapan, kaya, dan juga lebih tampan. Tapi percayalah, aku tetap cinta kamu. Sumpah I love you, I miss you. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Loh, Raisa! Oh, ternyata hanya khayalanku saja. Saya gak punya pacar, batu jomblo. Nasib sial. Mengapa itulah? Coba kalian bayangkan ya, sudah jadi badut, gak punya pacar, dah komplit ambiar nasib saya. Jadi badut itu sulit. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Lihat penampilan saya kan sekarang keren dan berlindih. Tapi sebenarnya saya itu tetaplah seorang badut. Dan nasib itu memang aneh. Saya tidak pernah menduga sebelumnya. Dan saya tidak pernah mengimpikannya. Jadi suatu hari saya itu diundang untuk menghadiri acara kampanye partai untuk menghibur yang ada di sana. Dan menurut saya penampilan saya biasa saja kok. Gak ada lucu-lucunya sama sekali. Tapi anehnya, kok semua yang datang di situ malah tertawa terbahak-bahak. Pada saat saya hanya menjentikan jari seperti ini, mereka tertawa. Pada saat saya menggoyangkan bokong saya seperti ini, mereka tertawa. Dan pada saat saya hanya diam seperti ini, semua orang makin tertawa terbahak-bahak. Mereka terhibur oleh penampilanku yang begitu bodoh dan tolol. Sebelumnya saya gak pernah merasa sebodoh dan setolol itu. Lalu pemimpin partai mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya saya itu orang yang karismatik dan mempunyai bakat disukai oleh banyak orang. Lalu pemimpin berkata kepada saya, menjadi seorang pemimpin itu sekarang tidak dibutuhkan yang namanya kecerdasan dan kepintaran. Yang dibutuhkan hanyalah kamu disukai oleh banyak orang. Jika kamu disukai oleh banyak orang, kamu akan menjadi pemimpin. Dan meskipun keputusanmu itu benar atau salah, mereka tidak peduli. Mereka akan tetap mendukungmu.
Dan kamu bisa ngibul kemana-mana sesukamu. Dan mereka akan percaya begitu saja. Lalu, saya itu diikutkan rencananya mengikuti pilkada loh. Padahalnya ya, saya nggak tahu tuh namanya pilkada sama pilkada bedanya apa tuh nggak tahu aku. Tapi katanya orang-orang ya, pilkada itu boleh coba-coba buat anak. Tapi kalau pilkada nggak boleh tuh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang menjadi atau ingin mencalonkan di pilkada. Dan saya benar-benar nggak tahu. Saya diikutkan pilkada loh. Yesus. Padahalnya ya, saya tuh gak punya yang namanya ijazah. Tapi kata mereka, tenang, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Mereka memilih saya karena dianggap lucu dan dapat menghibur mereka. Saat saya menjadi badut, saya jarang membuat orang tertawa. Tetapi ketika saya sudah menjadi pemimpin, seringkali tuh saya membuat orang-orang tertawa. Lalu para pendukungku berkata, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Sudah. Jadi badut itu sulit. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja. Hidup pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Panjang umur pemimpin kita. Hidup pemimpin kita.